Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsa Ramadanti, NIM 087, kelas 6C, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai materi modul 4, yaitu 3D Animation, Squares and Stretch, Praktikum Teknik Animasi. Di sini saya sudah ada lembar kerja workspace pada software Blender. Di sini ada bagian pertama, ada workspace yang kita gunakan untuk manipulasi dari objek sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini ada graph editor, nantinya menampilkan grafik dari objek yang akan kita manipulasi. Kemudian di sini ada dop sheet, berisikan frame-frame yang nantinya juga digunakan untuk mengatur pergerakan dari objek yang akan kita manipulasi. Nah, di sini langsung saja. Di sini saya akan menerapkan squash and stretch pada bola atau pada objek bola basket yang sudah ada pada workspace. Nah, di sini nantinya bola akan turun ke bawah, kemudian memantul dan mengalami squash and stretch. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama saya jelaskan di sini pada objek bola sudah ada rigging. Nah, di mana untuk rigging sendiri juga di sini ada beberapa bagian. Untuk yang pertama ini location rigging yang digunakan untuk mengatur lokasi dari objek. Kemudian ada squash rigging yang nantinya digunakan untuk memberikan efek squash and stretch pada objek bola. Kemudian ada rotation rigging yang digunakan untuk memberikan rotasi kepada objek bolanya. Nah, kemudian untuk langkah yang pertama tadi kita masuk terlebih dahulu ke pose mode. Sini awalnya objek mode, kemudian kita masuk ke pose mode atau kita bisa juga langsung tekan tab. Nah, kemudian yang pertama kita akan memberikan efek squash and stretch pada bola basket di sini atau objek bolanya. Nah, sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu bahwa dop sheet atau frame-nya berada pada angka 1 di sini. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu keying bagian bawah. Kemudian kita masuk ke bagian active keying set, kita pilih yang lock rod scale. Kemudian kita kembali lagi. Di sini nantinya bola akan bergerak turun, kemudian memantul pada bagian sumbu X. Di sini anggap saja untuk objek di sini kita umpamakan lantai atau dasar atau tanah. Nah, jadi bolanya nanti akan turun ke bawah, kemudian memantul, dan nanti pada objek bola akan mengalami squash and stretch pada saat berbenturan dengan permukaan dari tanah ini. Langsung saja, yang pertama kita pastikan terlebih dahulu di sini sudah terletak pada angka 1. Kemudian kita tekan I terlebih dahulu. Nah, nantinya akan muncul beberapa titik yang menandakan bahwa untuk pada frame pertama itu sudah terekam bahwa posisi objek bola di sini pada. Nah, di sini muncul beberapa titik yang menandakan bahwa pergerakan atau lokasi dari objek bola sudah terekam pada frame yang pertama atau frame 1. Nah, karena kita akan membuat bola ini memantul ke bawah atau turun ke bawah, kemudian mengalami perpantulan, kita pindahkan dulu frame-nya ke dop sheet ke bagian atau ke angka 15. Kemudian kita turunkan bolanya. Kita langsung move saja, kita tekan di yang panah biru. Kemudian kita taruh permukaan bola ke bagian permukaan tanahnya. Bisa kita zoom, kemudian kita atur kembali posisinya. Di sini kita tempelkan aja.
Kemudian kita tekan tombol I. Nah, di sini sudah muncul titik-titik bahwa pada frame ke-15 terekam pergerakan bola berubah, yaitu sudah berada pada permukaan dari tanahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian grab editor. Kita bisa pilih location, kemudian kita hide semua grafik di lokasi dari grab editor itu. Kemudian kita hanya aktifkan pada Z location, atau nantinya bola ini akan terfokuskan pada sumbu Z saja atau pada garis lurus berwarna biru ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian editor atau grab editor di sini. Pada grab editor di sini kita klik kiri. Nah, pada grab editor di sini kita masuk ke titik yang bawah, yang paling bawah. Kemudian kita klik kiri, kemudian kita tekan tombol V. Kemudian kita pilih yang vektor. Untuk grafiknya sudah berubah. Nah, tujuan dari kita untuk merubah grafiknya itu dimaksudkan untuk memberikan efek benturan kepada objek. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kita akan membuat animasi gerakan bola memantul ke bawah, yang nanti juga akan menerapkan squeeze and stretch. Karena itu kita ganti ke grafiknya supaya memberikan efek benturan pada objek. Kemudian selanjutnya kita akan atur lagi gerakan bolanya sesuai dengan yang kita lakukan tadi pada frame 1 sampai 15. Kita tekan terlebih dahulu grafiknya pada bagian atas dan bawah dengan tekan shift. Kemudian kita akan copy grafik dari grafik pertama ini dengan cara tekan shift D, kemudian kita geser saja. Kita geser untuk lebarnya, bisa kita sesuaikan nanti. Nah, sehingga nanti pada job sheet akan bertambah titik baru, yaitu gerakan baru sesuai dengan grafik yang baru saja kita buat. Seperti ini. Nah, perlu kita ingat bahwa saat gerakan bola memantul, maka pantulan yang kedua tidak akan lebih tinggi dari tinggi bola pada saat pantulan yang pertama. Jadi, pantulan sebelumnya pasti akan lebih rendah, pantulan selanjutnya pasti akan lebih rendah dari pantulan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat untuk tinggi dari pantulannya masih sama seperti pantulan yang pertama. Jadi, di sini kita bisa mengatur tinggi maupun lebar maupun durasi dari pantulan bolanya. Misal di sini saya arahkan lebih ke bawah seperti ini, maka nanti otomatis untuk pantulan yang kedua itu tingginya akan berubah. Nah, seperti ini kita lihat pada yang pertama tingginya, kemudian yang kedua berubah lebih rendah. Kita juga bisa langsung merubah pada workspace-nya. Nanti otomatis untuk grafiknya juga akan menyesuaikan. Misal kita rubah di sini untuk tingginya. Kita juga bisa langsung merubah pada bagian workspace-nya. Misal di sini kita rubah melalui workspace untuk tingginya, maka nanti untuk grafiknya juga akan menyesuaikan. Jadi seperti itu. Kita coba play dulu. Nanti ya. Nah, di sini saya akan atur terlebih dahulu untuk pergerakan dari atau lokasi dari bolanya. Nah, di sini untuk frame-nya bisa kita rubah. Di sini misal saya mau memasukkan
200. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengatur location atau lokasi pergerakan dari bolanya, yaitu memantul ke bawah. Untuk jumlah pantulannya menyesuaikan saja terserah kita sesuai dengan jumlah framenya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menerapkan atau masukkan fungsi squeeze and stretch pada objek, di mana saat objek terletak atau permukaannya terletak pada permukaan tanah, di mana di saat objek mulai memantul seperti ini. Nah, di sini kita atur dulu supaya frame-nya berada pada saat objek terletak pada permukaan dari tanahnya seperti ini. Kemudian kita bisa untuk merubah atau kita manipulasi bentuk dari objek bolanya. Nah, saat memantul otomatis bola akan mengalami squeeze atau penekanan. Kemudian nanti setelah pantulan maka akan mengalami stretch atau peregangan. Nah, di sini pada saat bola berada tepat pada permukaan, kita sedikit membuat bola menyusut atau bola terkena squeeze atau saat terhantam, jadi bentuk bolanya sedikit berubah seperti ini. Kemudian untuk membuat pantulan dari bolanya semakin terlihat real, maka pada 2 frame sebelumnya atau pada frame ke-13 kita buat bentuk bola mengalami peregangan terlebih dahulu. Nah, ini kita atur di frame 13. Untuk kita bisa tarik garis biru, kemudian tur bolanya ke atas seperti mengalami peregangan seperti ini. Dan tekan. Kemudian 2 frame setelahnya, tadi untuk pantulannya berada pada frame 15. Kemudian 2 frame setelahnya itu 17, kita samakan untuk gerakannya. Kita bisa langsung tinggal copy saja seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bola atau objek mengalami peregangan terlebih dahulu, kemudian memantul, kemudian bentuk bola meregang kembali. Jadi squeeze, kemudian stretch. Coba kita play terlebih dahulu. Jadi bola dari atas, kemudian memantul, stretch. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat bola kembali di atas, maka otomatis
bentuk bola kembali ke bentuk semula. Untuk caranya kita bisa langsung tekan Alt G. Alt G, kemudian kita arahkan dulu bolanya ke atas. Nah, di sini bentuk bola sudah kembali seperti semula. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada gerakan pantulan berikutnya, yaitu kita atur terlebih dahulu untuk perubahan bentuk saat pantulannya, yaitu saat bola menyentuh bagian permukaan dari tanahnya. Dari ini kurang ke bawah sedikit. Kemudian kita bentuk lagi bolanya. Seperti ini. Atau kita juga bisa langsung copy dari gerakan pantulan sebelumnya. Seperti ini, kita copy. Kemudian kita paste. Ya, 2 frame sebelumnya, kemudian kita paste. Nah, jadi otomatis untuk gerakan pantulannya sama seperti gerakan pantulan di sebelumnya. Nah, ini bolanya sedikit ke rotasi ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sama seperti tadi, kita rubah bentuk bolanya seperti ke bentuk semula dengan menggunakan Alt G. Nah, ini coba kita play terlebih dahulu. Nah, pada bagian akhir untuk peregangannya sedikit kita kecilkan lagi karena pantulannya sudah mulai pendek ya. Jadi di sini untuk regangnya kita coba kurangin sedikit. Bagian sini juga. Ini kita copy aja, ini dihapus. Seperti ini. Jadi untuk peregangannya sudah tidak terlalu meregang, ini juga kita hapus dulu. Nah, di sini kita kurangin dikit lagi. Bagian sini juga. Untuk bagian sini juga.
Nah, sudah. Coba kita play lagi. Nah, udah ya. Jadi untuk penerapan squash and stretch-nya dari objek bola basketnya, untuk itu seperti kita bisa mengaturnya langsung pada workspace-nya atau pada frame-nya atau pada grab editornya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengatur pergerakan dari bola besi. Nah, dimana karena bola besi sendiri tidak memiliki bentuk atau tidak memiliki elastisitas seperti bola basket, maka nantinya saat kita akan merubah gerakan dari bola besi ke bawah, yaitu saat menyentuh permukaan dari tanah, maka nanti untuk benturannya atau untuk pantulannya itu akan terjadi sedikit atau sangat kecil, tidak sama seperti dari objek bola basketnya. Nah, langsung saja kita coba edit untuk pergerakan dari bola besinya. Yang pertama kita kembali dulu ke objek mode, kemudian di sini kita pilih objek bola besinya. Nah, untuk sebelumnya jangan lupa untuk terlebih dahulu membuat atau memilih frame di saat bola besi atau tetapi sebelum itu jangan lupa kita pilih dulu frame di mana saat bola basket menyentuh permukaan dari tanah, itu pada frame 15. Selanjutnya kita ganti posisi bola besinya. Sebelumnya kita tekan I terlebih dahulu untuk merekam gerakan bola. Nah, sebelumnya kita arahkan terlebih dahulu pada frame 1, kemudian kita tekan I untuk merekam gerakan awal atau lokasi awal dari bola besinya, kemudian diarahkan ke frame di mana saat bola basket menyentuh permukaan tanah, yaitu pada frame 15. Langsung saja kita posisi bola besinya kita taruh disamakan dengan bola basket, yaitu tepat menyentuh permukaan dari tanahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan I. Jadi coba kita play. Nah, nantinya akan seperti ini gerakannya. Nah, untuk gerakan di grafik di bola besi itu langkahnya kita samakan seperti tadi. Kita rubah ke bagian vektor, hanya saja nanti untuk gerakan tabrakan atau gerakan pantulan dari bola besi sangat-sangat kecil. Kita copy terlebih dahulu di sini. Sebelumnya kita nonaktifkan objeknya, kemudian kita hanya aktifkan Z location-nya. Sini garis biru. Kemudian kita tekan Shift D. Kemudian kita copy. Kita arahkan atau kita duplicate. Nah, untuk grafiknya kita buat sangat-sangat kecil saja. Coba kita play ya. Nah, ini pantulannya masih terlalu tinggi. Coba seperti itu. Nah, kita lihat ya, untuk pantulan dari bola besinya hampir tidak terlalu tinggi karena memang permukaan dari bola besi tidak elastis. Nah, kita buat pantulannya kecil saja atau pendek. Coba kita play dari awal.
Bentar, kita masuk ke pose mode. Coba kita play. Nah, jadi untuk seperti itu saja penerapan squash and stretch pada bola basket yang memiliki permukaan elastis, sedangkan untuk bola besi karena tidak memiliki permukaan yang elastis, maka untuk pantulannya tidak sama seperti bola basket atau hampir tidak memiliki pantulan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.